Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang konsep pembelajaran mesin atau yang biasa disebut dengan konsep machine learning. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Mulai dari yang pertama, kita akan diskusi tentang data dan informasi sebagai data untuk diolah nanti menggunakan algoritma yang ada di machine learning tentunya. Selanjutnya ada pembahasan tentang apa itu machine learning. Apa itu machine learning yang sekarang banyak digunakan terutama untuk implementasi dari kecerdasan buatan. Selanjutnya ada pembahasan tentang tujuan machine learning. Berikutnya ada pembahasan tentang training, nanti ada training dataset, selanjutnya ada development, berikutnya ada testing set. Ini yang nantinya akan dibahas di materi keempat. Selanjutnya ada subset atau bagian dari artificial intelligence lainnya yang merupakan yang nantinya akan berhubungan dengan machine learning itu sendiri. Berikutnya ada pendekatan yang ada di machine learning. Berikutnya ada contoh implementasi machine learning di sekitar kita. Ada beberapa aplikasi yang biasa kita nikmatin, yang biasa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang merupakan implementasi dari algoritma machine learning. Ini kurang lebih materi pembahasan yang nantinya akan kita diskusikan terkait dengan materi pembahasan konsep dari machine learning itu sendiri. Oke, saya bahas materi yang pertama. Sebelum masuk ke data dan informasi, saya cantumkan salah satu harian yang terbit di tahun 2021 tentang tren teknologi di tahun 2021. Dan ini pun tidak berubah sampai dengan sekarang. Oke, tren teknologi yang nantinya terus akan berkembang di tahun 2021 ke atas, salah satunya adalah di bidang AI dan machine learning. Jadi, machine learning di sini merupakan subset dari artificial intelligence sebenarnya. Makanya materi atau mata kuliah yang terkait dengan machine learning di sini biasanya merupakan mata kuliah wajib yang memang harus dipelajari oleh mahasiswa. Oke, selanjutnya kita masuk ke data dan informasi. Kalau berbicara tentang data dan informasi, pada prinsipnya manusia sadar atau enggak sadar sebenarnya sudah memproduksi data yang jumlah dan ukurannya sangat besar. Contoh ada data-data bisnis, contohnya data astronomi, ada data di bidang medis atau di bidang kedokteran, ada data di bidang ekonomi, selanjutnya ada data di bidang olahraga, setiap tahun contohnya liga berganti, contohnya berikutnya ada cuaca, ada data tentang cuaca yang banyak digunakan di industri penerbangan dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang data dan informasi, sangat banyak data dan informasi yang ada di sekitar kita. Oke, apakah data ini akan didiamkan saja gitu dengan munculnya banyak aplikasi yang nantinya akan menunjang contohnya untuk recording data dan yang lain-lainnya. Oke, perlu teknik tertentu untuk mengekstrak informasi dari data mentah tadi contohnya. Data pada prinsipnya merupakan fakta-fakta yang tercatat. Data di sini nanti akan diolah sehingga menghasilkan informasi. Informasi di sini merupakan pola-pola struktural yang ada pada data. Misalnya contohnya terhubungan data atau contohnya ketergantungan data. Ini yang nantinya akan kita cari. Oke, dan ini pun didukung dengan yang namanya media penyimpanan yang didukung dengan yang namanya hardware, perangkat penyimpanan yang kapasitasnya pun sudah mulai sangat tinggi gitu. Nggak cuman ukuran, tidak hanya ukurannya gigabyte saja, tapi di atasnya lagi ada terabyte, ada petabyte, exabyte dan yang lain-lainnya. Dan sadar atau tidak sadar sebenarnya manusia sudah memproduksi data. Contoh di bidang astronomi, di Sloan Digital Sky Survey, contohnya di Meksiko tahun 2010, tahun 2000, contohnya dalam kurun waktu 10 tahun, contohnya mereka menghasilkan data sebanyak 140 terabyte contohnya. Ini dalam kurun waktu 10 tahun. Oke, kita lihat yang terjadi contohnya di Large Synoptic Survey Telescope. Kalau yang ini di Chili tahun 2016. Kalau tadi contohnya dalam kurun waktu 10 tahun dia menghasilkan 140 terabyte. Kalau di Chili kalau dalam kurun waktu contohnya setiap 5 hari dia menghasilkan yang namanya 140 terabyte.
Selanjutnya di bidang biologi dan kedokteran, contohnya di IB, contohnya yang menghasilkan 20 petabyte data contohnya. Setiap tahun contohnya. Berarti kan di atasnya lagi nih. Ini kalau berbicara tentang data. Oke, dari banyaknya data yang ada, ini sebenarnya datanya banyak sekali gitu. Cuman kita nggak bisa menemukan knowledge di data itu sendiri. Ini yang sangat disayangkan. Jadi kalau berbicara tentang proses contohnya analisa dari data yang ada, ini sebenarnya terbuka peluang. Salah satunya nanti di bidang machine learning nantinya. Oke, pada prinsipnya yang akan kita lakukan adalah mengubah data menjadi pengetahuan. Data harus kita olah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi manusia. Oke, contoh seperti ini nih, dari data selanjutnya diolah menghasilkan informasi, selanjutnya muncul yang namanya knowledge. Dengan pengetahuan selanjutnya muncul nanti yang selanjutnya muncul yang namanya value. Dengan pengetahuan tersebut manusia nanti dapat contohnya melakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang atau forecasting, melakukan analisis tentang contohnya asosiasi, korelasi dan pengelompokan antar data dan atribut, membantu pengambilan keputusan dan membuat kebijakan. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang fungsi dari pengetahuan yang diperoleh dari data yang diolah contohnya. Oke, ini contohnya dari data diolah menghasilkan informasi, selanjutnya diolah lagi menghasilkan pengetahuan. Data kehadiran, contohnya data kehadiran karyawan, contohnya. Selanjutnya awalnya contohnya dari data presensi atau data absensi. Seperti ini contohnya yang direcord adalah jam datang dan jam pulang. Tiap hari contohnya. Selanjutnya setelah data direcord, selanjutnya nanti tiap bulan nanti akan direkap. Data tersebut akan direkap. Sehingga akan muncul yang namanya informasi pengetahuan kehadiran karyawan contohnya. Masuknya berapa kali, alfanya berapa kali, cutinya berapa kali, sakitnya berapa kali, telatnya berapa kali. Selanjutnya apakah nanti diolah lagi? Kebanyakan sih cukup sampai di sini. Seandainya contohnya diolah lagi, contohnya diolah dari 5 hari kerja, hari apa aja yang paling bermasalah contohnya. Nanti yang akan dilihat adalah terlambatnya pulang cepat, izin, atau alfa. Oke, contohnya dari sini nanti kita bisa membuat yang namanya kebijakan. Contohnya dari 5 hari kerja ternyata 2 hari ini contohnya yang bermasalah. Apa yang akan dilakukan oleh top manajemen kalau sudah terjadi seperti ini contohnya? Nanti bisa melakukan yang namanya kebijakan. Kebijakan penataan jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan hari Jumat contohnya. Peraturan jam kerja yang terbaru contohnya hari Senin masuknya jam 10, bukan masuknya jam 8. Selanjutnya hari Jumat pulangnya bukan jam 16 tapi pulangnya jam 14 contohnya. Selanjutnya perusahaan kan tentunya nggak pengen rugi gitu. Apa yang akan terjadi? Sisa jam dikompensasi ke hari yang lainnya. Contohnya yang bisa dilakukan contohnya hari Selasa contohnya pulangnya kita tambahin contohnya 2 jam contohnya. Atau contohnya tambahin 1 jam. Hari Selasa masuknya jam 7.30, hari Kamis juga masuknya jam 7.30 contohnya. Atau nanti pulangnya dimundurin bukan jam 16 tapi contohnya jam 17 atau jam 18.00. Contohnya yang nantinya bisa dilakukan. Oke, dari data selanjutnya diolah menghasilkan informasi, selanjutnya diolah menghasilkan pengetahuan sehingga muncul yang namanya kebijakan. Dari data absensi pegawai, informasi rekap kehadiran pegawai, akan muncul yang namanya pola kebiasaan datang dan pulang pegawai. Selanjutnya muncul yang namanya kebijakan penataan jam kerja. Oke, berarti hierarkinya dari bawah ke atas contohnya. Yang paling atas kan nanti urusan dari top manajemen. Biasanya yang akan melakukan yang namanya kebijakan. Oke, ini kalau berbicara tentang data. Dari data contohnya yang tadinya tidak bernilai, contohnya selanjutnya muncul yang namanya informasi. Berikutnya nanti dikorelasikan muncul yang namanya knowledge. Berikutnya nanti muncul yang namanya insight. Atau contohnya nanti ada yang namanya kebijakan. Contohnya ini yang nantinya bisa dilakukan. Oke, dari data dan informasi yang tadi sempat saya sampaikan, kita sekarang berbicara tentang machine learning. Machine learning di sini memungkinkan sebuah sistem perangkat lunak mempelajari data-data yang ada pada saat ini untuk kemudian digunakan dalam memprediksi masa yang akan datang. Ini sebenarnya tujuan dari machine learning itu sendiri. Dengan serangkaian algoritma yang digunakan untuk meningkatkan proses dan penemuan pola dalam sebuah data. Ada pola apa nanti dari suatu data. Ini kalau berbicara tentang machine learning.
pada prakteknya machine learning tidak dapat berjalan sendiri. Sistem ini perlu sebuah kolaborasi antara contohnya beberapa aspek dalam menyelesaikan permasalahan. Contohnya nanti ada data science, data engineer, dan business analyst. Oke, apa itu machine learning? Kita sekarang fokus ke machine learning. Machine learning di sini merupakan subbidang yang ada di AI, artificial intelligence, yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Cuman perlu dilakukan pembelajaran biasanya. Machine learning atau pembelajaran mesin adalah teknik untuk melakukan inferensi terhadap data dengan pendekatan matematis contohnya. Oke. Inti dari machine learning adalah untuk membuat model matematis pada prinsipnya yang merefleksikan pola-pola dari data yang ada. Ini sebenarnya kalau berbicara tentang machine learning. Data yang banyak bahkan tidak terbatas. Contohnya teknik machine learning menjadi intuitif untuk melakukan inferensi pada data yang besar tersebut. Contohnya pembelajaran mesin ini dikembangkan berdasarkan disiplin lainnya, contohnya seperti matematika, statistik, dan data mining, sehingga mesin nanti dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau nanti diperintah. Cuman perlu dilakukan yang namanya training dataset. Training dataset di sini nanti program atau aplikasi atau sistem nanti perlu diberikan pembelajaran kira-kira kalau sudah data-datanya contohnya sudah ada, apa yang nantinya harus dilakukan. Oke, intelligent agent atau yang biasa disebut dengan agen cerdas memiliki 4 kategori. Nanti yang akan dihasilkan oleh machine learning salah satunya adalah agen cerdas. Memiliki 4 kategori berdasarkan kombinasi dimensi cara inferensi atau yang biasa disebut dengan reasoning dan tipe kelakuan. Ada 4 contohnya yang dikategorikan agen cerdas. Contohnya kategori intelligent agent dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sebenarnya dibagi menjadi 4 bagian. Ada acting, thinking, selanjutnya rationality, dan humanly contohnya. Acting di sini ya berarti kalau kita buat contohnya seperti metrik di sini, actingnya ya rasional gitu loh, seperti yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya actingnya humanly, yang namanya manusia dia bisa bertindak berperilaku contohnya tentunya kan wajar apa masuk akal. Selanjutnya thinking rasionally, thinkingnya contohnya yang dia lakukan contohnya yang difikirkan adalah masuk akal. Selanjutnya thinking humanly, sama seperti yang dilakukan oleh manusia. Berarti ini 4 syarat yang nantinya harus ada di agen cerdas, di mana agen cerdas di sini salah satunya nanti akan dihasilkan dari subbidang machine learning itu sendiri. Oke, acting humanly. Pada dimensi ini agen mampu bertingkah dan berinteraksi layaknya seperti manusia. Contohnya seperti yang dilakukan oleh manusia. Manusia dibekali oleh organ tubuh yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lainnya, yaitu otak. Ini yang sekarang pengen ditiru, selanjutnya pengen diimplementasikan contohnya di perangkat yang lainnya atau di sistem yang lainnya. Acting rationally. Pada dimensi ini agen mampu bertingkah dengan optimal. Selanjutnya thinking humanly. Pada dimensi ini, agen mampu berpikir seperti manusia dalam segi kognitifnya. Terakhir, thinking rationally. Di samping dia bisa berpikir, ya berpikirnya rasional gitu, nggak asal. Ini syarat yang harus ada di agen cerdas. Oke, pembelajaran adalah proses atau cara, perbuatan, atau menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pada machine learning, belajar adalah menyesuaikan konfigurasi parameternya atau tingkah lakunya terhadap utility function sesuai dengan data atau yang data-data yang ada di lingkungan. Contohnya seperti aplikasi-aplikasi yang diimplementasikan sekarang, contohnya yang diterapkan oleh salah satu UMKM Starbucks, mereka sebar data, contohnya apa, mereka minta inputan dari pengguna, contohnya cuman mereka akan memberikan diskon dan yang lain-lainnya supaya nanti pengguna bisa nginput, bisa memberikan data mereka, contohnya bisa memberikan data mereka. Baru selanjutnya setelah mereka ngisi biodata, selanjutnya nanti tinggal login, selanjutnya mereka transaksi dengan diberikan diskon dan yang lain-lainnya.
Selanjutnya apa yang akan dilakukan di sistem tersebut? Mereka menggunakan contohnya salah satunya menggunakan machine learning. Jadi dari data-data yang ada, contohnya kalau nanti ada promo contohnya dan kebetulan si pengguna tersebut lokasinya GPS-nya contohnya mereka aktifkan dan GPS-nya contohnya lokasinya berdekatan dengan outlet yang ada di Starbucks tersebut, nanti akan otomatis akan dikirim yang namanya message contohnya atau pesan bahwa sedang ada promosi contohnya di outlet tersebut, outlet yang dekat dengan si pengguna yang tadinya memberikan data tersebut contohnya. Salah satunya untuk untuk apa namanya untuk promosi sih sebenarnya, untuk kampanye contohnya. Ini salah satunya yang contoh dari penerapan dari machine learning itu sendiri. Statistical learning theory adalah teknik untuk memprediksi masa depan dan atau menyimpulkan atau mendapatkan pengetahuan dari data secara rasional dan non paranormal contohnya. Ini yang nantinya akan dilakukan oleh machine learning itu sendiri. Jadi dia butuh yang namanya statistik nantinya. Dia butuh yang namanya data statistik. Selanjutnya nanti apa yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang. Berikutnya pembelajaran adalah proses atau cara perbuatan atau menjadikan orang atau makhluk hidup nanti belajar. Pada machine learning, belajar adalah menyesuaikan kongruensi parameter atau tingkah laku terhadap utility function sesuai dengan data lingkungannya contohnya. Oke, selanjutnya ada tujuan di machine learning. Tujuannya sih sebenarnya ada dua. Tujuan machine learning minimal ada dua. Yang pertama contohnya memprediksi masa yang akan datang atau yang biasanya masuk dalam kategori forecasting atau memperoleh ilmu pengetahuan, knowledge discovery atau discovery unknown structure contohnya dan yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya tujuan dari machine learning di sini forecasting dan tujuannya adalah knowledge discovery untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang training. Selanjutnya ada development atau ada yang namanya testing. Ini kalau berbicara tentang data, sebenarnya kalau datanya tidak terlalu banyak, kita bisa melakukan yang namanya training dataset dan testing dataset dari sistem yang ada. Training dataset di sini biasanya digunakan untuk pembelajaran. Training set adalah himpunan data yang digunakan untuk melatih atau membangun model. Kayak development set atau validation set adalah himpunan data yang digunakan untuk mengoptimisasi saat melatih model supaya nanti model yang dilatih contohnya lebih optimal contohnya. Selanjutnya ada testing dataset di sini biasanya untuk menguji model setelah proses latihan selesai. Ini secara garis besar pembagian dari data yang nantinya bisa dilakukan dengan yang namanya training dataset, selanjutnya development set, selanjutnya testing set, testing dataset. Satu sampel pada himpunan data kita sebut sebagai data point atau yang biasa disebut dengan instan, yang merepresentasikan suatu kejadian statistik atau yang biasa disebut dengan event. Oke, training, selanjutnya development dan testing data nanti bisa bisa diambil sampelnya dari distribusi yang sama dan memiliki karakteristik yang sama. Jadi kalau untuk yang terkait dengan training, development dan testing, nanti kita bisa ambil dari data yang ada sih sebenarnya gitu. Terutama untuk training biasanya nanti diambil dari data history biasanya. Selanjutnya kalau untuk testing biasanya diambil dari data yang sekarang. Cuman belum ada yang namanya labelnya. Ini untuk yang testing, data testingnya. Pada umumnya rasio pembagian dataset contohnya 80% untuk yang data training, 10% untuk development dan testing ya 10%. Atau nanti kita atur contohnya 90% untuk trainingnya, 5% untuk developmentnya dan 5% untuk testingnya. Development set pada umumnya bisa tidak digunakan apabila dataset berukuran kecil, hanya dibagi menjadi training dan testing saja biasanya. Ada subset atau subbidang lain yang ada di artificial intelligence di samping machine learning. Ada yang namanya reasoning, contohnya penalaran. Penalaran di sini atau yang biasa disebut dengan reasoning memungkinkan sistem membuat kesimpulan berdasarkan data. Jadi dia bisa melakukan penalaran. Dari data yang diberikan nanti akan selanjutnya dia akan bisa menyimpulkan. Contoh, jika suatu sistem telah memiliki data tentang penetasan telur, ditanya pada suhu berapa yang digunakan untuk penetasan telur tersebut.
Maka sistem akan menjawab, contohnya karena memang datanya sudah ada di situ, nanti akan muncul 38 derajat Celcius. Contoh reasoning di sini, contohnya bisa nanti diimplementasikan di aplikasi sistem bakar. Contoh lain, contohnya screening COVID-19 di aplikasi mobile JKN, contohnya. Di situ contoh implementasi dari reasoning atau penalaran. Kan ada yang namanya screening berarti. Berikutnya ada natural language processing atau yang biasa disebut dengan NLP. Kemampuan sebuah mesin untuk memahami teks tertulis atau ucapan dari manusia. Ini banyak diimplementasikan, salah satunya diimplementasikan oleh Google salah satunya. Contoh ada aplikasi Google Assistant, Siri dan yang lain-lainnya. Atau contohnya Alexa. Atau yang biasa disebut dengan Google Personal Assistant. Selanjutnya, natural language processing atau NLP mempelajari bagaimana bahasa alami itu nanti diolah sedemikian rupa, contohnya sehingga user nanti dapat berkomunikasi dengan komputer. Seperti yang ada di contoh-contoh film-film non-fiksi contohnya. Oke, berikutnya konsentrasi ilmu ini adalah interaksi antara komputer dengan bahasa natural yang digunakan oleh manusia. Jenis aplikasi yang bisa dibuat dalam bidang ilmu natural language processing sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yang berbasis text based application, yang kedua berdasarkan dialog based application. Jadi bisa menggunakan suara, bisa menggunakan teks, atau bisa menggunakan voice nantinya atau dialog. Ini contoh NLP yang berbasis teks, contohnya Google Translate. Selanjutnya ada yang berbasis voice, contohnya seperti Samsung Voice, contohnya yang dimiliki oleh Samsung, contohnya ataupun personal asisten yang lainnya, contohnya. Ini contohnya aplikasi-aplikasi yang arahnya ke NLP. Atau contohnya seperti chatbot, contohnya yang sekarang banyak diimplementasikan di beberapa perusahaan. Bahkan mulai contohnya apa namanya di bidang customer service sekarang sudah mulai digantikan dengan peran yang namanya chatbot itu sendiri. Oke, berikutnya subset lain dari AI itu sendiri ada yang namanya penalaran atau yang biasa disebut dengan planning. Planning di sini perencanaan ya. Perencanaan otomatis adalah kemampuan sistem cerdas untuk bertindak secara mandiri dan fleksibel untuk membangun urutan tindakan untuk mencapai tujuan akhir. Contoh pencarian rute dengan menggunakan Google Map contohnya. Saya pengen pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya contohnya. Oke, atau saya pengen mencari JNE yang terdekat dengan lokasi saya. Ini contohnya yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan Google Map atau bisa menggunakan bantuan dari aplikasi Waze. Ini contoh dari aplikasi yang memang arahnya ke ke planning tadi. Yang sekarang contohnya banyak diimplementasikan, contohnya di aplikasi seperti Gojek atau contohnya Grab, Tokopedia ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Berikutnya ada pendekatan machine learning. Pendekatan machine learning di sini nanti dibagi menjadi 3. Teknik pembelajaran mesin diperlukan untuk meningkatkan akurasi dalam sebuah model prediktif. Terdapat beberapa pendekatan yang berbeda tergantung dari karakteristik, jenis data, dan volumenya. Contoh yang pertama ada yang namanya supervised learning, ada unsupervised learning, selanjutnya ada semi-supervised learning. Perbedaannya di mana? Yang pertama supervised learning. Supervised learning di sini bisa disebut dengan pembelajaran terarah atau terawasi. Maksudnya tujuan dari supervised learning di sini sebenarnya umumnya untuk melakukan klasifikasi data atau pengelompokan data. Pasangan input, desired, output ini disebut sebagai instan untuk kasus yang disebut dengan supervised learning. Pembelajaran metode ini disebut dengan supervised karena ada yang memberikan contoh jawaban. Contoh, saya pengen mengklasifikasikan mahasiswa yang lulus tepat waktu atau enggak. Berarti yang saya ambil contohnya data training. Berarti datanya sudah ada nih yang lulus tepat waktu dan tidak lulus tepat waktu. Ini yang disebut dengan supervised learning. Berarti kelasnya sudah ada atau labelnya sudah ada. Semi supervised learning contohnya yang diberikan inputan contohnya 862. Selanjutnya nanti si sistem contohnya sistem contohnya atau contohnya siswa kasarnya gampangnya kayak gitu nanti belajar mengenali angka contohnya dia nanti akan bisa menyebutkan. Kenapa? Karena sudah ada data sebelumnya. Ini yang disebut dengan supervised learning. Atau sistem nanti akan bisa menyebutkan.
Oke, seorang guru sudah mempunyai jawaban yang benar untuk masing-masing contoh dengan suatu fungsi distribusi probabilitas kondisional. Melambangkan hasil yang benar atau diharapkan untuk suatu event. Contohnya siswa atau nanti mesin, kalau dianalogikan siswa atau mesin mempelajari tiap pasangan input atau bisa output atau training data, training dan testing data dengan mengoptimalkan conditional probability density function-nya, di mana Y di sini merupakan target atau yang biasa disebut dengan output, sedangkan X adalah input dan vektor W adalah learning parameternya. Ini kurang lebih kalau dijabarkan. Oke, ada 3 hal penting untuk supervised learning. Ada yang namanya input, selanjutnya desired output, dan learning parameter. Pemahaman supervised learning adalah mengingat persamaan yang kita menggunakan persamaan ini, contohnya input, output, selanjutnya desired outputnya, dan learning parameter. Ada 3 sih sebenarnya. Secara konseptual, klasifikasi didefinisikan sebagai persamaan, yaitu nanti memilih label atau kelas atau kategori Y paling optimal dari kesimpulan label C diberikan yang nanti akan diberikan suatu insan data tertentu, contohnya seperti persamaan ini contohnya. Ini kalau berbicara tentang supervised learning. Selanjutnya contoh gambar unggas di bawah ini, contohnya gambar unggas di tag unggas di tiap masing-masing image unggas, dan gambar mamalia di tag mamalia di tiap masing-masing gambar mamalia, contohnya kita disajikan contohnya gambar seperti ini. Selanjutnya kita klasifikasikan, kita berikan pembelajaran ke mesin, contohnya kita tag contohnya untuk yang warna orange di sini, contohnya kita definisikan unggas. Selanjutnya yang satunya lagi di sini kita definisikan contohnya bukan unggas. Machine learning kategori dapat berupa contohnya klasifikasi, contohnya unggas, mamalia, invertebrata, dan yang lain-lainnya. Nanti kalau ada inputan lagi, ada testing dataset, nanti dia akan mengklasifikasikan apakah ada yang sama dengan yang sudah masuk, yaitu unggas dan bukan unggas. Kira-kira yang mana nih? Ini contoh yang kalau berbicara tentang supervised learning. Contoh lain, dataset dengan atribut yang nantinya ada yang kalau yang supervised learning gampangnya labelnya ada gitu. Ini contohnya untuk yang klasifikasi jenis bunga. Contohnya ada 3, iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginia. Oke, berarti kalau kita lihat datanya ada label atau kelas atau target. Inilah yang disebut dengan supervised learning contohnya. Salah satu algoritma supervised learning yang lumayan banyak digunakan adalah estimasi, prediksi, dan klasifikasi. Contoh untuk yang prediksi kita bisa menggunakan linear regresi, neural network, dan support vector machine. Begitu pula untuk yang prediksi. Yang selanjutnya ada yang namanya klasifikasi, contohnya net bias, KNN, decision tree, neural network, dan support vector machine contohnya. Selanjutnya ini contohnya untuk yang pembelajaran dengan menggunakan supervised learning, contohnya labelnya ada, nanti akan muncul grafik contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Contoh implementasi ada yang namanya forecasting cuaca, contohnya berarti kan hujan, mendung, atau contohnya cerah, contohnya output yang dihasilkan. Klasifikasi kelulusan mahasiswa, di sini isinya ada 2, lulus tepat waktu atau tidak tepat waktu contohnya. Sehingga muncul yang namanya pohon keputusan kalau kita menggunakan algoritma C4.5. Berikutnya ada klasifikasi sentimen analisis, contohnya apakah positif atau nanti negatif, contohnya terhadap terhadap si penjual tersebut, contohnya, atau terhadap si pasangan calon contohnya sentimen analisis di sini, contohnya nanti akan digunakan untuk melihat keberpihakan pemilih terhadap pasangan calon anggota legislatif contohnya, atau anggota paslon contohnya pasangan bupati atau contohnya gubernur atau contohnya presiden. Lebih banyak kemana, negatif atau positifnya. Berikutnya unsupervised learning adalah mencari sifat-sifat atau properties data. Ilustrasi unsupervised learning contohnya saya punya data seperti ini contohnya. Sebelum di clustering contohnya. Selanjutnya setelah saya pilih ternyata di sini ada beberapa yang sama. Kalau saya kelompokkan ada 3 kelompok, ada warna biru, contohnya warna orange, dan warna merah. Berikut bentuknya pun sama gitu. Bentuknya pun yang warna merah sama, yang warna
yang warna biru contohnya sama, dan yang warna kuning pun sama. Sehingga nanti saya kelompokkan contohnya. Ini yang disebut dengan clustering nantinya. Permasalahan unsupervised learning adalah clustering nantinya. Contoh kue, sebelumnya kita ingin mengelompokkan kue-kue yang sama, diilustrasikan oleh gambar di atas contohnya. Oke, berikutnya berbeda dengan supervised learning yang memiliki desired output. Kalau untuk yang atau memiliki kelas, kalau yang unsupervised learning di sini dia nggak punya kelas atau nggak punya desired output. Mencari tahu distribusi asli data berdasarkan beberapa sampel data. Inilah yang nanti akan dilakukan di unsupervised learning. Dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi dari X, Y, dan W yang mengoptimalkan parameter W. Perbedaan antara estimasi dan fungsi asli disebut dengan generalization loss nantinya. Oke, ini untuk yang unsupervised learning. Kunci pemahaman unsupervised learning adalah ada di input dan parameternya. Unsupervised learning framework, kita contohnya bisa menggunakan data ini, contohnya dari data-data yang ada, nanti lebih kemana contohnya. Nanti bisa kita kelompokkan, contohnya ada yang namanya training data, selanjutnya ada yang namanya testing data. Baru nanti muncul yang namanya learning machine. Berikutnya generalization error of unsupervised learning, contohnya kita bisa melihat data asalnya. Berikutnya ada estimasi dan sampling dan learning yang nanti akan muncul. Oke, unsupervised learning tidak menggunakan label dalam memprediksi target atau feature atau variabel, melainkan menggunakan kesamaan dari atribut-atribut yang dimiliki biasanya. Jika atribut dan sifat-sifat dari data dan feature yang diekstrak memiliki kemiripan, maka maka akan dikelompokkan ke kelompok yang tersebut, contohnya kelompok yang sama. Contoh seperti yang ada di depan ini, contohnya diberikan data seperti yang ada di depan ini contohnya. Kalau berdasarkan warna contohnya nanti akan dikelompokkan contohnya yang warna kuning, yang warna hitam contohnya. Nanti akan dikelompokkan kurang lebih seperti ini. Ini contohnya untuk yang clustering, untuk yang data iris contohnya kalau memang nggak ada kelasnya, nanti akan muncul cluster seperti ini. Akan dipisahkan berdasarkan cluster 0, cluster 1 dan cluster 2 contohnya. Kalau memang ada 3 cluster. Ini contohnya clustering jenis pelanggan. Pecah berapa atau clustering sentimen warga contohnya terhadap keberpihakan pemimpin contohnya, lebih kemana contohnya. Berikutnya salah satu algoritma unsupervised learning adalah clustering. Dapat dilakukan menggunakan beberapa algoritma, contohnya bisa menggunakan K-means, K-medoid, self-organizing map, bisa menggunakan fuzzy C-mean ataupun yang lainnya. Berikutnya ada yang namanya semi supervised learning, biasanya lebih ke asosiasi. Biasanya mirip dengan supervised learning, bedanya pada proses pelabelan data. Berikutnya nanti kita akan menjumpai yang namanya regresi. Regresi di sini biasanya sama kayak kita akan memprediksi output berupa bilangan kontinu. Untuk regresi, tipe kontinu adalah nilai kontinu. Sementara tipe output pada persoalan klasifikasi adalah suatu objek pada himpunan biasanya. Kayak contoh implementasi dari machine learning yang ada di sekitar kita, contohnya meniru kemampuan belajar manusia. Ini kan kata kuncinya sih sebenarnya. Contoh implementasi machine learning ada self-driving car, recommended system, chatbot, search engine, face recognition. Selanjutnya ada yang namanya voice recognition. Contoh untuk yang self-driving car, contohnya seperti yang dipelopori oleh Tesla contohnya. Semakin sering digembar-gemborkan seperti film Knight Rider, contohnya salah satunya adalah pabrikan Tesla. Fungsi AI di sini pada mobil pintar seperti face recognition, gesture recognition, eyesight tracking, dan driver monitoring. Kalau di bandara ada yang namanya Skytrain. Ada yang namanya Skytrain, ini pun nggak ada pengemudinya. Ini hampir sama teknologi buat self-driving. Atau contohnya LRT yang sedang dibangun di DKI Jakarta, contohnya yang dibangun oleh pemerintah pusat, yang digunakan untuk menghubungkan masyarakat yang ada di daerah Cibubur, contohnya timur sana, terus tuh sampai ke daerah mana tuh, nantinya akan masuk ke Jakarta Selatan, kalau nggak salah ke daerah Rasuna Said. Cuman waktu pas diuji kemarin sempat nabrak tuh. Ini kan nggak ada drivernya. Ya mudah-mudahan nanti pas pelaksanaan, kalau nggak salah di bulan Agustus tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
AI di sini bekerja dengan pemanfaatan kamera, sensor, dan radar tentunya. Kalau dilihat dari implementasi self-driving itu sendiri. Berikutnya recommended system. Contoh kalau kalian belanja di marketplace, contohnya ada produk yang direkomendasikan ke kalian. Produk yang direkomendasikan tersebut bukan dari seorang yang memprediksi kira-kira kamu beli apa. Produk rekomendasi tersebut merupakan hasil dari proses AI contohnya. Contoh kalian nyari barang A contohnya sekarang. Terus kalian nggak lanjutin. Selanjutnya nanti bisa jadi setelah itu selanjutnya akan muncul contohnya rekomendasi untuk barang yang nantinya bisa kalian beli. Berikutnya ada masih di recommended system, contohnya seperti ini, contohnya saya klik barang ini, contohnya selanjutnya nanti akan muncul di bawahnya customer kalau beli barang ini biasanya beli barang ini juga. Ini salah satu. Selanjutnya implementasi dari machine learning, ada chatbot, ini contohnya buatan dari Microsoft, contohnya yang bisa kita lakukan. Apakah kalian berinteraksi dengan manusia? Enggak, kalian berinteraksi dengan mesin pada prinsipnya. Toyota pun punya yang namanya Tasya. Ini untuk yang auto 2000 pun dia punya aplikasi untuk chatbotnya. Berikutnya BNI punya Cinta BNI namanya chatbotnya. Oke, ini contoh implementasi dari machine learning yang nantinya bisa kita lakukan, search engine, ada voice recognition contohnya dengan menggunakan Google, atau contohnya menggunakan aplikasi Siri, atau contohnya kita menggunakan aplikasi Cortana dan yang lain-lainnya. Ada Amazon Alexa, ini yang bisa kita gunakan. Berikutnya face recognition yang dipelopori oleh Facebook. Dia bisa mengenali wajah seseorang. Sebelumnya memang harus kalian tag terlebih dahulu, ini siapa? Apakah si A, si B, atau si C. Baru selanjutnya kalau memang ada data masuk ke kalian, atau contohnya kalian ngupload, nanti kalau memang ada yang sama dengan objek yang sudah kalian identifikasi, sistem akan memberikan identifikasi. Oh, ini contohnya si A, sama nggak dengan si ini contohnya. AI di sini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. AI akan dilatih berdasarkan data. Datanya didapat saat pengguna menandai orang di foto sebelum dan hasil saran AI terhadap orang yang ada di foto yang kamu setujui. Contoh yang diimplementasikan di Facebook. Berikutnya, teknologi berikutnya yang ada di machine learning, ada yang namanya face recognition yang dipelopori oleh Northflag, perusahaan startup di Indonesia yang memang berfokus pada smart CCTV yang dipelopori oleh 2 mahasiswa dari ITB di sini. Bahkan bisa mengetahui identitas setiap orang yang terekam oleh kamera tersebut contohnya. Ini contohnya, cuman memang harus diberikan pembelajaran terlebih dahulu. Dan Northflag di sini sudah diimplementasikan kiprah dari AI di sini, kiprah dari vision di sini salah satunya banyak diimplementasikan di jalan-jalan raya atau di pagelaran contohnya debat capres contohnya. Debat capres di tahun 2017 contohnya. Ini kan 2019 kan ada debat capres atau pas perhelatan Asian Games. Nanti ini contohnya hasilnya pada saat contohnya direkam contohnya dari aplikasi yang digunakan yang memang sudah direkomendasikan dari smart CCTV-nya ataupun yang lain-lainnya. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.